Nah, pada hari ini kita akan mempelajari masalah tes hikayat. Tes hikayat. Sebelum kita menginjak ke tes hikayat, saya mau tanya, di daerah kalian itu sudah pernah mendengarkan kalian akan cerita rakyat? Ada. Contohnya? Contohnya apa saja? Paling mudah. Timun mas. Ikan mas. Apa lagi? Asal-usul Surabaya. Asal-usul Surabaya. Asal-usul dari Prambanan. Dan Berau. Asal-usul Danau Toba. Malin Kundang itu menceritakan tentang apa? Tentang anak durhaka. Durhaka pada siapa? Pada Durhaka pada orang tua. Karena apa? Karena Kan tidak mengaku itu ibunya. menjadi salah. Karena apa? Karena tidak sukses dan kembali tidak kami ibunya. Ya, karena Malin Kundang sudah sukses. Akhirnya dia tidak mau mengakui Ibunya. Ya, Yang bisa. yang miskin. Yang merindukannya. Ya, yang miskin dan orang tidak punya. Nah, sebelum saya mengajarkan tentang hikayat, saya hanya ingin mengetahui anak-anak itu bisa menganalisis pesan dalam teks narasi. Lalu yang kedua, bisa menilai dan mengkritisi. Jadi sampai tidak hanya membaca, tapi bisa menilai pesan apa, nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat di situ. Nah, lalu kalian bisa menginterpretasikan atau mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Lalu yang selanjutnya kalian bisa menulis gagasan pikiran atau isi atau ide dalam bentuk teks cerpen di sini. Lalu membandingkan antara teks hikayat dengan nilai-nilai yang ada pada cerpen. Nah, apa itu hikayat? Hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat. Hikayat salah satu jenis cerita rakyat, betul. Asalnya dari mana? Hikayat itu. Dari kisah atau cerita yang dikisahkan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi yang lahir dari kuping misalkan. Karena hikayat yang ketiga itu mengandung kesaktian. Nah, apa itu tadi kesaktian? Orang yang paling kuat, orang yang paling sakti. Nah, di sini. Nah, cerita hikayat untuk latar belakangnya atau settingnya itu bersifat istana sentris. Nah, tempatnya yang diceritakan itu di mana? Di sekitar kerajaan. Nah, kerajaan itu yang diceritakan siapa saja? Ada rajanya. Selanjutnya itu mengandung arkais. Apa itu arkais? Lampau. Menggunakan bahasa yang sudah lampau. Penggunaan bahasa yang sudah lampau atau bahasa yang digunakan sudah jarang dipakai. sudah tidak lazim lagi. Nah, sekarang kita melihat ke ciri-ciri hikayat. Apa saja ciri-ciri hikayat itu? Merupakan cerminan realitas kehidupan rakyat. Merupakan cerita rakyat. Ya. Ya, bagaimana? Merupakan cerminan realitas kehidupan rakyat setempat. Manfaat realitas itu. Kenyataan. Kenyataan. Kenyataan kedua. Apa ciri yang kedua? Berhubungan pada dasarnya hal yang digunakan itu menyampaikan
Motifnya apa? Apa? Keajaiban. Alurnya tidak alur maju saja, tapi lebih bervariatif. Nah, dimaksudkan di sini alur yang bervariatif itu alur yang bisa menggunakan alur maju, deduktif, ataupun alur mundur, atau flashback. Sini. Nah, sekarang kita pindah pada nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Di situ ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religi atau agama, lalu ada nilai pendidikan. Nah, sekarang saya tanya, apa nilai moral itu? Nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Apa yang dimaksud dengan nilai budaya? Nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu wilayah tertentu. Ya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Terus nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan itu nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar. Jadi maksudnya bagaimana ini? Kalau kalian membaca sebuah karya sastra, apa kalian asal membaca? Apa kalian asal membaca? Itu selesai. Apakah seperti itu? Bukan. Agama. Namanya saja nilai agama. Berarti nilai-nilai yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan. kepercayaan pokok akan keberadaan Tuhan. Di sini semua dari zaman Paula, semua percaya akan adanya Tuhan. Lalu bagaimana dengan nilai sosial? Nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Berarti berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang sekitar. Tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada majas. Apa itu majas? Gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Gaya antonomia, personifikasi, Simile. bola. Nah, sekarang saya tanya, kalau cerpen ini temanya bersifat dinamis, bahasa yang digunakan itu kita menggunakan bahasa Melayu klasik. Tetapi kalau untuk cerpen itu kita menggunakan bahasa Indonesia modern. Kalau bahasa Melayu klasik itu tadi apa? Angkai, sadang, konon, kata, sebermula, mula-mula. Tapi kalau cerpen, bahasa bisa kita yang gunakan sehari-hari. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, dalam cerpen itu kita tidak hanya bisa menggunakan bahasa formal atau bahasa baku, tetapi kita bisa menggunakan bahasa yang lain. Bahasa yang lain itu apa? Bahasa gaul. Lagi. Bahasa Jawa.
menggunakan bahasa atau bahasa daerah Tertentu. Untuk cerita hikayat, pengarangnya tidak dicantumkan atau sering disebut dengan Antonim. anonim. Tapi kalau di situ ada nama pengarang, jadi disebutkan. Karena kita berkelompok. Ayo, silakan berkelompok. Nah, ada tugas atau soal. Kalian mencari nilai-nilai sosial yang terkandung dalam cerita hikayat. Lalu yang kedua, mencari ide atau gagasan pokok dalam cerita hikayat. Lalu kalian bandingkan unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerita hikayat. Kalau sudah, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Siapa yang sudah selesai? Boleh. Ya, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian satu. Ide atau gagasan yang ada dalam teks hikayat si miskin dan keluarganya seperti kendaraan dituang dan dikutuk menjadi miskin oleh dewa Batara Indra. Dia juga dikenal sebagai si miskin. Dia dilakukan dalam pesan yang miskin orang. Jangan si miskin. Satu. Si miskin habis dan meminta mangga dari kebun raja negeri atas batas. Si miskin pun berupaya mengambil. Dua. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita saya miskin. Dua. Dan Anda nilai yang paling mantap adalah pendidikan. Dilakukan dengan mudah. Ya, sekarang saya mau tanya, ide pokoknya teks hikayat si miskin itu apa? Si miskin itu berubah menjadi bagaimana? Berubah menjadi kaya. Jadi orang kaya. Terus bagaimana? Dia menjadi kaya setelah bagaimana? Setelah menemukan Tajau yang berisi emas. Nah, di sini ini tentang si miskin. Lalu nilai moralnya kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mempercayai ramalan. Terus apa lagi? Kita harus menghormati orang tua. Dalam menyelesaikan sesuatu masalah kita harus bijaksana. Ya. Sampai di sini ada masalah? Kalau tidak ada, masih ada lagi satu tugas. Kalian ceritakan kembali isi hikayat. Terserah di situ ada hikayat si miskin atau hikayat yang lain. Nah, lalu di video. Kalau sudah, kirim ke Bu Retno. Kira-kira 1 minggu cukup? Cukup ya. Oke. Nah, ya, selesai pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang hikayat, nilai-nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan dan sebagainya. Sampai ketemu di kesempatan atau hari minggu depan ya.